Baik, terima kasih Mbak Dimas. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Putri Tiara Sustaji. Di sini saya sebagai tim service engineer dari PT Lithium Center Indonesia, yang dimana berkesempatan untuk sharing mengenai materi mengenal water purifier system. Tapi sebelum itu, agar materi yang nanti disampaikan tersampaikan dengan baik, saya mau tes dulu suaranya Bapak Ibu, apakah suara dan layar di depan sudah terlihat dengan baik, kemudian suara saya juga terdengar dengan baik. Mohon responnya di kolom chat ya Bapak Ibu, agar nanti materinya juga dapat tersampaikan dengan tidak putus-putus. Pak, suara saya sudah terdengar, sudah clear ya? Baik. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Untuk kesempatan webinar dari PT Lithium Center Indonesia saat ini adalah mengenai mengenal water purifier system. Jadi mengenal dari WPS atau ini disingkatnya kalau di dunia perdistributoran atau Ibu Bapak mungkin juga lebih mengenal dengan singkatan WPS atau singkatan dari water purifier system. Tapi sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai apa itu water purifier system, ada baiknya kita mengenal mengenai komponen apa saja yang ada di dalamnya, kemudian apa itu water purifier system, dan komponen-komponen apa saja yang menyertainya. Saya dibantu oleh operator ya, dari operator Lithium untuk mengoperasikan ini. Boleh next untuk slide selanjutnya. Baik, di sini air yang kita bahas, kalau kita berbicara tentang air, tentunya kita sudah tidak asing lagi lah dengan air, karena memang air merupakan hal yang sangat penting bagi proses kehidupan, karena memang digunakan sebagai kebutuhan primer ya, baik itu untuk makhluk hidup, untuk manusia, tumbuhan, hewan, baik memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan lainnya seperti industri dan lainnya. Akan tetapi yang memang kita bahas hari ini adalah air mengenai spesifikasi dari air laboratorium, yang dimana dalam bidang laboratorium itu air sangat berperan penting dalam menghasilkan data analisis uji yang akurat, karena salah satunya digunakan sebagai reagen yang paling umum digunakan. Jadi mungkin di sini air kan sering kita gunakan air itu sebagai bahan pelarut, kemudian reagen juga dan lain-lain, sehingga memang sangat berperan penting bagi analisis uji seperti itu. Kemudian kualitas dari air juga memang dianggap oleh banyak tenaga laboratorium sebagai salah satu variabel praanalitik yang terpenting yang berdampak pada pengujian laboratorium. Air juga digunakan sebagai, karena yang tadi dijelaskan sebelumnya, kalau air itu sering digunakan sebagai reagen, ataupun dia juga sering kita gunakan sebagai buffer, kemudian kita membuat blanko, atau juga sebagai kalibrator, kemudian kita juga sebagai digunakan sebagai fase gerak dan lain-lainnya gitu ya. Sehingga memang akibatnya penggunaan air ini sangat penting sekali untuk pengujian laboratorium yang andal. Kemudian dalam hal ini juga menjadi dasar daripada pengimplementasian sistem manajemen mutu Lab ISO 17025 terhadap kualitas air laboratorium, terutama untuk lab-lab yang memang sudah menerapkan manajemen lab mutu 17025. Tentu saja untuk air ini menjadi salah satu komponen yang penting untuk komponen di dalamnya. Kemudian ini ada kontaminan yang biasa terdapat dalam air. Air ini biasanya atau seringnya commonly dapat mengandung berbagai kontaminan biasanya ya, yang dapat menghambat dan mempengaruhi hasil uji dari analitis. Nah, kemudian untuk menghilangkan ketidakmurnian ini, menghilangkan kontaminan ini, biasanya banyak metode pemurnian yang memang digunakan untuk menghilangkan beberapa kontaminan yang ada di dalamnya. Di sini beberapa contoh dari kontaminan itu ada anorganik terlarut, bahan organik terlarut, mikroorganisme, pirogen, partikel tersuspensi koloid DNA, dan gas terlarut. Sebelumnya saya ingin tahu dulu nih, biasanya Bapak Ibu itu sering menemukan kontaminan apa saja
yang ada di lab Bapak Ibu. Di sini ada polling ya, jadi dimohon Bapak Ibu silahkan mengklik untuk sepengalaman Bapak Ibu apa saja kontaminan dalam air yang sering ditemukan di lab Bapak Ibu. Oke, dari hasil polling didapatkan bahwa Bapak Ibu sepertinya sering mendapatkan banyak kontaminan dalam air itu berupa mikroorganisme, bahan organik terlarut, anorganik terlarut, itu top 3-nya ya. Memang ini yang biasa kita temukan di dalam air dan menjadi indikator ketika kita akan melakukan purifikasi terhadap air. Di sini juga ada partikel tersuspensi dan koloid. Baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasi dari pollingnya. Kenapa kita meminta Bapak Ibu untuk memilih polling terhadap kontaminan air ini karena memang kontaminan dalam air ini sangat berpengaruh terhadap air nanti yang dihasilkan. Dan air yang dihasilkan atau yang digunakan itu juga akan berpengaruh terhadap hasil analisis tadi. Kita ambil contoh ya dari beberapa kontaminan ini, kita tarik intervensinya, kita langsung tarik intervensinya hubungan antara kontaminan dengan apa sih efeknya gitu ya atau intervensinya terhadap aplikasi yang biasa Bapak Ibu gunakan. Saya ambil contoh misalnya di sini partikel dan koloid. Partikel dan koloid ini biasanya sebagian besar pengujian dan metodologinya itu mempengaruhi dari proses dari HPLC. Jadi partikel itu dapat menyumbat partikel itu biasanya bisa nyumbat nebulizer yang membuat si nebulizer itu tidak bisa menyemprotkan larutan spesimennya ke dalam larutan uji. Sehingga penyerapan si atomnya itu tidak terjadi atau tidak berlangsung. Baik, mohon maaf tadi ada gangguan teknis ya Ibu Bapak. Mari kita lanjutkan lagi. Tadi contohnya seperti partikel dan koloid ya Bapak Ibu yang memang mengganggu dari sistem dari HPLC tadi. Kemudian saya ambil juga contohnya tadi ada misalnya bakteri, enzim, nuklease, kemudian RNase, DNase gitu ya. Itu juga memang komponen RNase atau DNase juga dia mempengaruhi dari proses ketidakstabilan terhadap PCR atau RT-PCR. Jadi endotoxin itu bisa menghambat kultur sel dari jumlah bakteri yang tinggi, kemudian dia meningkatkan protein dari pengikat kalsium yang dimana dia nanti menurunkan nilai yang sebenarnya karena nanti di situ terdapat reaksi silang yang terjadi akibat dari adanya bakteri alkali fosfat seperti itu. Jadi memang untuk RNase dan DNase itu juga sangat berpengaruh terhadap instrumen dari PCR. Jadi penggunaan aplikasi terhadap instrumen dari PCR atau RT-PCR atau microarray. Sehingga memang untuk water purification system yang digunakan untuk instrumen-instrumen seperti GC, ICP, dan lain-lain, dia biasanya menggunakan biofilter, yang dimana biofilter tersebut digunakan untuk dia filter atau proses penyaringan dari RNase atau DRNase yang masih tersisa di ultra pure water, seperti itu. Kemudian juga tadi banyak pilihan dari kontaminan organik ya. Nah, kontaminan organik ini juga dia dapat mengganggu pengujian dari contohnya spektrofotometri, khususnya dalam hal absorbansi dari UV-nya itu. Kalsium yang digunakan oleh komponen organik itu dia dapat mengurangi jumlah kalsium dalam spesimen gitu. Jadi dia memang berpengaruh untuk nilai dari absorbansi. Kemudian anorganik juga dia bisa juga berpengaruh tadi terhadap absorbansi dari spektrofotometri. Jadi kenapa kontaminan dalam air ini memang perlu kita kenali, kemudian kita perlu
efeknya apa gitu kan terhadap aplikasi yang biasa dilakukan di laboratorium kita, sehingga kita dapat memilih secara tepat sistem water purification apa yang cocok untuk digunakan di lab kita. Kita akan berbicara mengenai standar kualitas air laboratorium berdasarkan ISO dan ASTM. Seperti itu. Nah, ASTM ini kita semua sepertinya sudah sering menggunakan ya untuk ASTM ini atau ASTM internasional ini memang dia sudah ada sejak tahun 1898, dan ASTM ini dia telah mengembangkan standar di seluruh dunia, jadi berbagai standar-standar industrial. Dia sudah mengembangkan lebih dari 12.000 standar ASTM yang berlaku, dan untuk kualitas air ini dia dari ASTM yang mengeluarkannya. ASTM adalah ASTM D11936 tahun 2018 mengenai penetapan standarisasi kualitas air dalam kelas air laboratorium. Kemudian ISO juga sama seperti ASTM, akan tetapi ISO sebenarnya sama dia untuk standardization-nya. Dia juga menetapkan pada tahun 1987 dia menetapkan ISO 3696 dari definisi untuk 3 derajat kemurnian air. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, ini standar berdasarkan ASTM D119306. Ini standar untuk ASTM ini dia memang mengkategorikan air menjadi tipe kategori air berdasarkan tipe air lab. Jadi dia mengkategorikan 4. Boleh ke slide selanjutnya dulu. Nah, berbeda dengan ISO, dia memang mengkategorikan air laboratorium itu menjadi 3 grade. Jadi grade 1, grade 2, grade 3. Yang perlu diingat biar kita sama-sama pada satu tujuan ya, untuk dari grade 2 dan grade 3 kita bisa lihat kalau konduktivitas dari grade 1 itu kurang dari 0,1, grade 2 itu kurang dari 1, dan grade ketiga itu kurang dari 5. Boleh ke slide sebelumnya. Nah, berbeda dengan dia standarisasi dari ASTM, dia memang mengkategorikan tipe air itu menjadi 4 kategori. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Tetapi nilainya kalau tadi kita lihat dengan compare dengan yang sebelumnya, dengan standarisasi ISO, sebenarnya tipe 4 ini merupakan tipe 3 yang ada di sistem ISO tadi. Jadi untuk conductivity-nya dia, untuk tipe 1 itu dia lebih kecil, dia nilainya 0,056. Untuk tipe 2 itu dia kurang dari 1, yang dimana sama ya, kalau untuk di sistem ISO juga dia kurang dari 1. Kemudian untuk tipe 3 dia kurang dari 0,25. Kalau misalnya kita kategorikan sesuai dengan nama yang biasa kita gunakan, kalau kita biasa mengenalnya tipe 3 itu tipe yang terendah, itu kita sering mengenalnya dengan nama Aquades. Kemudian tipe 2 itu kita sering mengenal dengan nama Aquabides, dan tipe 1 itu kita sering mengenal dengan nama dari AquaDM. Kalau kita melihat pada sistem ISO tadi, tipe 3 itu adalah tipe dari Aquades, Aquabides, dan AquaDM. Kemudian bagaimana kalau dari sistem ASTM ini, apakah tipe 4 ini mempunyai nama lain? Jawabannya adalah tidak, karena di sini untuk tipe 3 dan tipe 4 itu sama. Dia standar dari nilai dari si Aquades seperti itu. Kemudian di sini untuk nilai conductivity-nya. Kenapa nilai conductivity yang memang dilihat? Karena memang nilai conductivity ini menjadi tolak ukur utama bahwa si air itu memang murni atau tidak gitu, seperti itu. Dan untuk tipe 1 karena memang dia tingkat kemurniannya sangat tinggi, maka dia juga disebut sebagai ultra pure water. Selain dari conductivity, kita juga bisa lihat dari resistivity-nya atau tahanannya. Resistivitas ini kebalikan dari konduktivitas. Jadi jika air memiliki resistivitas yang tinggi,
maka ia memiliki konduktivitas yang rendah, dan begitu juga sebaliknya. Jadi resistivitas itu atau tahanan, kita bilang saja tahanan ya, tahanan itu diukur dalam mega ohms nilainya. Jadi mega ohm per sentimeter pada dia suhu 25 derajat Celcius. Sedangkan konduktivitas sebenarnya mirip-mirip sama resistivitas, akan tetapi konduktivitas itu memberitahu kita bahwa seberapa banyak sih kandungan konduktif yang terlarut, yang tergandung di dalam air. Dan kemudian konduktivitas juga merupakan kebalikan tadi ya, dari nilai resistivitas. Seperti itu. Dan pada dasarnya dia sama sih sebenarnya, hanya dihitung, dikonversinya secara terbalik. Seperti itu. Konduktivitas ini dia satuannya mikrosimen per sentimeter, akan tetapi kalau kita biasanya di lab itu sering juga menggunakan istilah dari DHL atau daya hantar listrik seperti itu. Itu sama saja seperti itu ya. Kemudian di sini untuk nilai pH, untuk nilai pH-nya untuk tipe 1, 2, dan 3 dia not applicable. Kemudian untuk yang tipe 4 dia 5 sampai 8 seperti itu. Kenapa di sini disebutkan not applicable? Apakah memang tidak ada pH atau seperti apa? Sebenarnya bukan tidak ada pH, akan tetapi untuk tipe 3, tipe 2, dan tipe 1 ini sudah dipastikan bahwa air hasilnya itu dia sudah dipastikan 7, sehingga memang tidak ada rentang seperti itu ya. Jadi nilainya memang dia sudah pasti sama dengan 7 seperti itu. Berbeda dengan tipe yang 4 ini, dia mempunyai nilai 5 sampai 8. Boleh next selanjutnya. Sama juga di sini untuk pH, seperti tadi ya, not applicable. Untuk tipe grade 1, grade 2-nya dia not applicable, atau sudah dipastikan dia sama dengan 7. Untuk grade 3-nya dia rentang 5 sampai dengan 7 pH-nya. Seperti itu. Untuk yang lainnya, absorbensnya, kemudian silikanya, dan lain-lain itu nanti disesuaikan dan akan kita bahas di yang selanjutnya. Boleh next? Nah, kemudian seberapa murnikah kualitas air di laboratorium? Bapak dan Ibu seperti itu ya. Boleh next. Nah, ini yang kita maksud seberapa murnikah. Maksud dari kenapa kita mengambil tema seberapa murnikah, karena memang sebagian besar laboratorium bahkan belum mengetahui, belum aware terhadap pentingnya penggunaan yang tepat tipe air terhadap aplikasi yang memang diaplikasikan di lab seperti itu. Karena memang sangat seperti yang telah disinggung di awal, bahwa air ini merupakan reagen yang terpenting gitu, karena dia memang linear terhadap nanti hasil analisis yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita polling lagi nih, untuk Ibu Bapak biasanya lebih sering menggunakan air tipe air yang berapa untuk di kebutuhan di lab dan Bapak Ibu sekalian? Baik, untuk hasil yang dihasilkan dari polling, dinyatakan bahwa Bapak Ibu sepertinya banyak yang menggunakan air dari tipe 2 atau aqua bides. Seperti itu ya. Tapi yang menjadi concern saya adalah yang memilih pilihan ragu atau tidak tahu sebanyak 4%. Karena memang seperti yang disinggung tadi, bahwa air memang sangat berperan penting kan dalam menghasilkan daya analisis uji yang akurat, karena air memang tadi digunakan sebagai reagen yang paling umum digunakan seperti itu, dan nanti juga dia menentukan kualitas dari laboratorium itu sendiri. Yang menjadi concern adalah tidak tahu. Nah, kebetulan ada mungkin beberapa yang belum tahu mengenai tipe-tipe air yang cocok untuk aplikasi yang seharusnya diaplikasikan di lab. Seperti itu, makanya kita akan bahas sekarang ya Bapak Ibu. Di sini tipe air, berdasarkan tipe air laboratorium, itu dikategorikan menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah tipe 3, kita bahas dari yang paling rendah dulu, tipe 3, kemudian tipe 2, dan kemudian tipe 1. Tipe 3 ini biasa kita tadi sebut dengan sebutan aquades, tipe 2 ini aquabides, dan tipe 1 ini dia aqua DM. Aquades juga dia
biasa kita sebut dengan air suling seperti itu, air suling atau air penyulingan itu sama aja. Karena untuk aquades ini artinya dia aqua destillata. Jadi dia adalah air yang memang sudah diproses melalui destilasi sebanyak 1 kali. Kemudian untuk tipe 2, dia disebut dengan aqua bides atau dia singkatan dari aqua bidestilata, yaitu air yang dihasilkan dari proses destilasi bertingkat. Jadi dia 2 kali proses destilasi, sehingga dia juga untuk kandungan mineralnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan air tipe 3 tadi, karena memang proses penyulingannya itu dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian aquademin atau aqua demineralisasi. Jadi memang di situ sudah dipastikan bebas dari mineral, baik itu ion positif, kesadahan, ion negatif, gas halogen, belerang, dan lain-lain lah seperti itu ya. Sehingga memang tipe 1 ini disebut juga sebagai ultra pure water. Seperti itu. Untuk yang tipe 3 dan tipe 2 dia disebut sebagai water pure water. Kemudian untuk yang tipe 1 ini biasa disebut dengan ultra pure water karena memang kemurniannya paling tinggi dibandingkan dengan tipe yang lain. Nah, kemudian apa sih pengaplikasian dari tipe 3, tipe 2, dan tipe 1 ini? Biasanya dia diaplikasikannya bermacam-macam. Untuk tipe 3, biasanya aquades itu kita pakai untuk proses pencucian glassware seperti itu, atau dia juga digunakan sebagai bahan baku dari alat-alat yang memang dia membutuhkan air sebagai bahan baku. Contohnya seperti water bath. Water bath kan dia memang membutuhkan air ya. Memang disarankan untuk water bath ini tidak diisi dengan tap water dari keran langsung atau dari air yang memang tidak dilakukan penyulingan sama sekali. Jadi untuk alat-alat seperti water bath, kemudian chiller, ataupun dia autoclave, misalnya dia memang seminimal-minimalnya untuk bahan baku dari alat tersebut itu disarankan adalah air aquades, air tipe 3. Jadi kalau misalnya di sini ada Bapak Ibu yang masih menggunakan air keran sebagai bahan baku dari penggunaan alat seperti water bath, autoclave, atau alat-alat lain yang memang membutuhkan air, untuk sampai saat ini mungkin boleh diganti ya untuk treatmentnya pakai aquades seperti itu, pindah pakai aquades, jangan pakai tap water yang langsung dari keran seperti itu, langsung dari air sumber, karena memang nanti akan berpengaruh terhadap komponen-komponen dari si alatnya itu sendiri. Kemudian untuk tipe 2, dia biasa digunakan untuk membuat larutan, dia untuk buffer, kemudian dia untuk pH, kemudian dia juga biasa digunakan untuk preparasi dari media kultur, kemudian dia juga bisa digunakan untuk AS atau UV vis. Jadi untuk AS dan UV vis seminimal-minimalnya sebenarnya itu harus menggunakan air yang tipe 2. Akan tetapi memang kalau kita lihat di lapangan memang masih banyak user-user yang menggunakan air tipe 3, jadi aquades untuk penggunaan aplikasi dari AS atau UV vis. Akan tetapi sebenarnya untuk kita mendapatkan selain dari bagian dari maintenance alat ya, untuk dia alatnya lebih lama lah gitu. Jadi lifetime dari si alat itu bisa lebih lama. Dia juga dapat meningkatkan hasil dari si analisis kita. Jadi untuk mulai saat ini Ibu Bapak yang aplikasi dari Spektro, kemudian dari AS, seminimal-minimalnya pakailah air yang tipe 2 ini. Kemudian untuk tipe 1 dia digunakan untuk bahan baku dari instrumentasi seperti HPLC, GC, kemudian ICP-MS, dan lain-lainnya. Akan tetapi memang untuk yang tipe 1 ini untuk aplikasi di kromatografi biasanya dia ditambahkan dengan biofilter. Biofilter yang saya singgung tadi di sebelumnya yang digunakan untuk dia menyaring DNase dan RNase tadi, sehingga sudah ultra pure water plus juga dipastikan untuk RNase dan DR
DNase-nya dia sudah tersaring dengan baik seperti itu. Boleh next. Oke, ini teknik pemurnian air di laboratorium. Jadi sebenarnya ini adalah teknik-teknik yang dapat digunakan untuk kita memurnikan air di laboratorium. Jadi bisa kita lakukan satu persatu ataupun kita bisa melakukan semuanya secara sekaligus. Di sini ada teknik dari destilasi, kemudian diionisasi, kemudian ada juga RO atau reverse osmosis, dan microfilter serta UV. Nah, kalau destilasi kita sudah tidak asing ya dengan proses destilasi ini. Destilasi ini proses penguapan dan kondensasi cairan untuk memurnikan atau memekatkan gitu ya. Memekatkan atau memekatkan itu sama dengan mengentalkan lah seperti itu ya, atau untuk memisahkan dari komponen yang kurang mudah menguap. Ini juga merupakan teknik yang sebenarnya teknik paling awal gitu untuk kita dalam memurnikan air itu. Jadi yang dimana ini memisahkan, memurnikan dia dari kotoran-kotoran dan komponen-komponen yang tadi kontaminan itu, sehingga dia menghasilkan air yang bebas dari bahan-bahan organik seperti itu. Kemudian ada juga deionisasi atau pertukaran ion. Pertukaran ion ini metode untuk menghilangkan ion dari air tentunya untuk menghasilkan air deionisasi yang dia di mana bebas mineral seperti itu. Kemudian untuk reverse osmosis itu teknik penyaringan di mana air itu didorong melalui semi permeable seperti itu nanti, sehingga akan ada semi permeable ini digunakan sebagai penyaring seperti itu ya dari kontaminan air tadi. Nanti mungkin akan kita lihat lebih jelas lagi untuk di slide selanjutnya. Kemudian di sini ada microfiltration menggunakan activated carbon. Sebenarnya juga untuk activated carbon juga kita nggak asing ya, baik itu memang penggunaan air di laboratorium ataupun penggunaan air secara domestik, kita memang sering menggunakan microfilter activated carbon ini. Kemudian dia juga bisa menggunakan UV 254 atau 185 nanometer. Ini untuk panjang gelombangnya 254 atau 185 nanometer untuk UV ini, yang dimana UV ini bisa dia digunakan untuk menghilangkan dari mikroba-mikroba seperti itu ya. Jadi dia masuknya ke dalam fotooksidasi dari ultraviolet tadi seperti itu. Ini contoh-contoh dari teknik pemurnian air yang ada di laboratorium. Akan tetapi biasanya di lab itu tidak melakukan pemurnian ini secara mandiri, artinya tidak rasanya tidak pernah melakukan hanya UV saja, maksudnya air keran atau tap water langsung di UV, kemudian air tap water langsung di deionize. Akan tetapi kalau misalnya kita mau melakukan UV atau deionize seperti itu, biasanya akan ada lain-lainnya gitu, tahapan-tahapan lainnya yang dilakukan. Jadi biasanya kalau pengaplikasian di lab itu kalau tidak destilasi, dia microfilter activated carbon ataupun dia menggunakan semua ini. Jadi destilasi dulu, DNS, kemudian RO, microfilter, dan UV. Kalau destilasi mungkin bisa digunakan biasanya sekarang sudah ada juga alat yang seperti water bath seperti itu, dia jadi menghasilkan air yang tipe 3. Dia sebenarnya prosesnya proses dari heating ya, dari proses destilasinya itu, sehingga nanti dihasilkan dari proses pemanasan itu dihasilkan air dari air tipe 3 itu. Kemudian kalau microfiltration activated carbon juga banyak juga yang menggunakan, biasanya dia menggunakan filter karbon atau carbon block, jadi dari tap water langsung dialirkan ke activated carbon berupa microfilter ataupun dia carbon block, dan nanti dihasilkan air yang memang memiliki nilai konduktivitas yang lebih rendah dibandingkan dari air tap water itu sendiri. Atau juga ada memang sistem RO. Jadi sistem RO yang memang sudah dibangun di
industri atau perusahaan ataupun suatu lembaga untuk memenuhi kebutuhan air dari mereka itu sendiri gitu. Jadi memang ada yang biasa di industrinya memang sudah ada sistem RO. Jadi tap waternya, air kerannya itu memang dia sudah berstandarisasi dari air tipe 3 seperti itu. Atau adapun yang memang semua teknik ini dilakukan atau dilalui atau digunakan yaitu dengan menggunakan water purification system tadi. Dalam water purification system ini semua proses ini ada dari mulai deionisasi, kemudian distilasi meskipun tidak langsung secara langsung dipanaskan ya. Kemudian reverse osmosis, microfiltration activated carbon dan juga UV. Jadi semua proses ini ada di water purification system. Boleh next di yang selanjutnya. Nah, ini ada pernyataan bahwa distillation water most commonly used in laboratory. Jadi memang air destilasi atau air penyulingan atau air aquades memang menjadi yang favorit lah gitu ya digunakan untuk di lab-lab biasanya adalah aquades seperti itu ya. Boleh di next lagi. Nah, ini sebenarnya pemaparan atau penggambaran dari destilasi itu sendiri, akan tetapi di sini destilasinya secara konvensional ya, masih secara konvensional. Yang sama-sama kita ketahui bahwa destilasi ini dilakukan dengan mendidihkan air. Yang di sini dia mendidihkan air seperti bisa kita lihat di situ ada bunsen, kemudian ada sumber air, ada air di dalam wadah. Nah, kemudian itu dia dipanaskan hingga mendidih dan menjadi uap. Lalu nanti uap tersebut dialirkan dan di mana dia sudah terbebas dari kontaminan seperti bakteri, virus gitu kan, kemudian protozoa dan bahan-bahan logam lainnya. Nanti dihasilkanlah distillate waternya. Jadi air distillate waternya seperti itu. Akan tetapi di sini memang dia ada keterbatasan tertentu. Sekiranya tidak dapat memenuhi kebutuhan dari lab kalau kita memang menggunakan proses distilasi ini, sedangkan kebutuhan lab kita misalnya per harinya itu 100 liter. Seperti itu, sehingga untuk proses distilasi sepertinya tidak efisien seperti itu ya untuk dilakukan saat ini. Jadi kalau dulu mungkin digunakan distilasi, tapi untuk sekarang banyak alternatif lain yang digunakan ataupun mungkin ada satu perusahaan yang memang memproses distilasi ini, kemudian kita sudah menerimanya dalam berupa air yang di dalam jerigen seperti itu ya, untuk air-air yang memang dijual di pasaran, aquades yang memang dijual di pasaran. Untuk next lagi. Nah, ini kelebihan dan kekurangan water distillate. Nah, karena sepertinya untuk saat ini tidak ada perusahaan atau lembaga yang memang mengaplikasikan distilasi secara gambaran tadi ya. Kalaupun memang masih menggunakan proses distilasi, biasanya dia distilasinya itu menggunakan alat distillate water yang bentuknya seperti water bath seperti itu. Bentuknya seperti water bath, dia menghasilkan air yang tipe 3 seperti itu. Akan tetapi di sini ada kelebihan dan kekurangan dari proses pemurnian distilasi ini. Untuk kelebihannya dia mampu menghilangkan berbagai jenis kontaminan dalam air seperti mineral dan bakteri betul, kemudian menghasilkan air baku dengan resistivitas 0,2 dan 1 megaohm. Kemudian dia juga cukup murah, familiar dan mudah digunakan karena proses destilasi ini kan memang dia penguapan ya. Jadi sebenarnya kalau air yang dimasak pun itu sudah termasuk ke dalam air yang dilakukan destilasi seperti itu. Akan tetapi karena di sini hanya dilakukan proses dari pemanasan sehingga memang bakteri-bakterinya juga yang mati itu masih terdapat di dalam air seperti. Jadi nilai konduktivitasnya dia masih tinggi karena masih mengandung beberapa partikulat seperti itu. Kelemahannya
dia beberapa kontaminan muncul selama proses destilasi seperti partikulat dari uap air atau bangkai bakteri tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi kelemahannya karena memang dia hanya memanaskan, kemudian untuk bakterinya dia memang mati, tapi bangkainya masih ada di situ. Seperti itu. Jadi memang itu menjadi kelemahan dari proses destilasi ini sendiri. Ini untuk sama juga untuk kelemahan dari distillation. Ini operating cost-nya. Ya, kalau misalnya memang menggunakan sistem yang kita mau melakukan pembelian atau kita mau menggunakan lebih banyak hasilnya, ya kita harus 2 kali proses destilasi. Jadi kita membutuhkan 2 buah hot plate, kemudian 2 buah rangkaian dari distilasi seperti itu. Dan kemudian pretreatment-nya juga dia lumayan lumayan costing karena dia harus dibersihkan gitu kan, dibersihkan dengan cleaningnya dengan HCl, kemudian dia juga untuk dari keselamatan kerjanya juga lebih beresiko seperti itu ya kalau menggunakan distilasi yang seperti ini. Boleh dilanjutkan lagi, next. Nah, ini adalah main temanya ya, tema utamanya. Jadi water purifier system. Jadi sebelum tadi saya utarakan di awal, sebelum kita mengenal mengenai water purifier system, kita melihat dulu prolog-prolognya agar kita bisa mengkomparasi antara pengolahan air dengan sistem-sistem yang ada dengan water purifier system. Water purification system ini adalah alat yang digunakan untuk membersihkan air dari berbagai jenis kontaminan seperti bakteri, parasit, fungi, dan lainnya, sehingga air yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi serta digunakan untuk keperluan analisa. Sebenarnya memang aman untuk dikonsumsi, tapi biasanya memang jarang ya yang memang kita mengkonsumsi air aqua DM atau air aqua bides sepertinya ya. Biasanya kita jarang, meskipun memang ada aqua DM di pasaran dengan merek yang berbrand berwarna orange. Kalau Ibu Bapak tahu itu sama seperti dengan Aqua DM, mungkin itu juga bisa dijadikan sebagai alternatif biasanya ya Ibu Bapak untuk analisa biasanya untuk seperti apa life hack lah gitu ya, bisa kita mendapatkan dengan mudah dan lebih murah untuk di pasaran. Tapi biasanya kita jarang karena untuk kebutuhan tubuh, justru kita membutuhkan air yang memang murni, tapi masih mengandung beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kembali lagi ke water purifier system. Water purifier system ini dia memiliki semua tahapan-tahapan yang tadi ada di awal. Jadi seperti UV, kemudian dia juga ada microfilter dari karbon, kemudian sistem RO. Nah, semuanya ada di water purifier system sehingga nanti si water purifier system bisa menghasilkan air hingga dia menghasilkan air yang ultra pure, air yang satu seperti itu. Boleh next? Nah, prinsip water purifier. Water purification system ini menggunakan prinsip dari RO. Jadi sebenarnya main dari prinsipnya itu dia sistemnya reverse osmosis atau RO dalam proses pemurniannya. Nah, prinsip ini memanfaatkan membran selektif yang digunakan untuk memisahkan kontaminan dari air. Nah, air ini dibuat sedemikian rupa didesain sehingga dia bisa melewati membran yang tersedia sehingga partikel kontaminan yang lebih kecil dapat melewati membran dan air yang bersih tetap berada di sisi yang sebelahnya. Mungkin Ibu Bapak bisa melihat gambar yang tersedia di sini ya. Sini ada contoh dari air yang mengandung kontaminan, kemudian di sini ada osmosis pressure-nya, di sini ada membrannya, kemudian yang di sebelahnya lagi, di sebelah kanan itu ada pure water. Seperti itu. Dilihat nanti karena hal ini juga akan kita bahas di aplikasi yang selanjutnya. Boleh next lagi?
Nah, ini water purification system itu seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa ini adalah kombinasi dari beberapa teknologi. Jadi untuk yang tahapan awalnya itu dia di sini nomor satu. Nomor satu kita bisa lihat ada tap water. Tap water itu air sumber khususnya untuk alat dari ini sebenarnya sistem water purification dari alat water purification system dengan brand apapun ya Ibu Bapak. Jadi memang ini sistem secara generalnya memang seperti ini. Jadi pertama itu dia ada tap water, air sumber. Air sumber itu bisa berasal dari air PDAM atau misalnya dia dari air sumur. Dia juga bisa dari air RO. Jadi untuk sumber airnya dia tidak terbatas harus air yang tipe 3, harus air yang RO, tidak. Jadi kalau Ibu Bapak misalnya hanya punya air sumber dari air sumur juga tidak apa-apa selama dia rentang mikrosiemens dari si conductivity-nya dia masuk ke dalam sistem alat seperti itu. Jadi tap water pertama masuk ke pre-treatment cartridge yang isinya adalah RO tadi. Masuk ke dalam RO, dia meremove sampai 99% kontaminan dari air itu sendiri. Nah, penyaringan pertama dari RO ini dihasilkanlah air yang tipe 3 tadi, atau air yang tipe terendah tadi, air yang Aquades. Jadi yang RO ini sebenarnya setara dengan destilasi, akan tetapi lebih tinggi dari destilasi. Jadi untuk konduktivitasnya memang lebih tinggi ketika kita menggunakan sistem RO dibandingkan dengan destilasi itu sendiri. Jadi kenapa tadi saya bilang untuk water purification system ini semua sistem itu dipakai, yang tadi ada beberapa poin itu di sini semuanya dipakai kecuali destilasi tadi digantikan dengan reverse osmosis. Sudah tergantikan dengan reverse osmosis. Kemudian dari hasil tipe 3 tadi diolah lagi dengan ADI teknologi atau electro deionized consistent production of high resistivity and low TOC water. Jadi di sini diolah lagi di ADI teknologi dengan menggunakan resin. Jadi nanti ada resin-resin yang jadi ada filter yang isinya resin dari tipe 3 tadi itu masuk ke dalam filter yang isi resin tadi, kemudian dihasilkanlah air yang tipe 2 tadi. Atau yang biasa kita sebut dengan aquabides seperti itu ya. Nah, kemudian untuk dari hasil tipe 2 tadi, kalau kita olah lagi, itu menggunakan tadi ada UV lamp atau UF, dia untuk menghilangkan bakteria dan pirogennya. Nanti hasilnya itu dia akan menghasilkan ultra pure water yang low, nilai bakterinya rendah. Gitu. Nah, nanti dari hasil tipe 2 tadi dipakaikan UV, kemudian dihasilkanlah water purification, ultra pure water tadi, yang atau air tipe 1 tadi. Nah, air tipe 1 tadi juga, kalau ditambah lagi dengan biofilter yang saya utarakan tadi sebelumnya, nanti itu bisa menghasilkan air yang lebih murni lagi. Sudah ultra pure water, plus juga bebas dari DNA dan RNase yang bisa aman digunakan di aplikasi dari kromatografi seperti GC dan HPLC seperti itu. Boleh next? Nah, ini distillation water versus water purification. Nah, distillation water ini kami analogikan sebagai aquades ya, aquades yang memang menjadi favorit lah untuk digunakan di lab-lab lah seperti itu ya. Dan memang untuk kebanyakan Bapak Ibu yang memang belum mempunyai sistem water purification baik secara industrial ataupun memang secara alat belum punya water purification, biasanya kan membeli membeli air secara jerigenan seperti ini di pasaran. Nah, sekarang kita mau coba polling lagi nih. Biasa Ibu Bapak itu menggunakan air, kebutuhan airnya itu kebutuhan air murni yang seperti apa di laboratorium? Baik. Dari hasil polling, ternyata di sini 56%
itu dihasilkan bahwa kebanyakan masih membeli air suling. Jadi masih menggunakan yang distilled water ini, membeli jerigenan mungkin ya, di pasaran yang memang menjual. Kemudian 44% memang sudah menggunakan water purification dan 15% menggunakan sistem RO. Sistem RO yang memang sudah ada di instansi atau di industri itu sendiri seperti itu ya. Oke, baik. Nah, di sini kebanyakan memang dari hasil polling kan tadi dihasilkan bahwa masih banyak ibu bapak yang menggunakan distillation water yang jerigenan seperti ini. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan antara jerigenan dengan water purification? Apakah ada alasan yang signifikan sehingga distilled water itu sebanding atau tidak dengan air yang dihasilkan dengan water purification. Untuk water purification ini sendiri sebenarnya banyak sekali tipenya. Jadi untuk water purification ini sendiri memang ada yang khusus dia mempurifikasi air dengan hasil airnya itu di air yang tipe 3. Kemudian ada juga water purification yang dia khusus menghasilkan air untuk tipe 2. Ada juga yang khusus menghasilkan tipe 1 atau ada pun yang menghasilkan 2 air sekaligus. Biasanya dia menghasilkan air tipe 2 dan tipe 1 seperti itu. Jadi memang untuk water purification ini sendiri tidak harus atau tidak selalu menghasilkan air yang ultra pure tadi ya Bapak Ibu, tapi dia memang berbagai jenisnya, berbagai variasinya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Nah kemudian apakah sebanding cost-nya dengan membeli water purification ataupun dengan kita membeli air Aquades dari Jerigen, kemudian apa kelebihan dan kekurangannya? Kekurangan yang paling signifikan kalau kita membandingkan antara air Aquades Jerigen dengan air dari water purification adalah konduktivitas. Nilai konduktivitas itu dia sangat sensitif sehingga kalau air yang dibiarkan ditampung dalam waktu yang cukup lama, nilai konduktivitasnya dia akan meningkat. Kalau ibu bapak mau eksperimen, mungkin ibu bapak kalau masih punya sisa air Aquades di lab yang memang udah agak lama disimpan, coba mungkin boleh dicek nanti setelah dari webinar ini ya Pak, Ibu jangan sekarang ya Bapak Ibu, kita belum selesai. Nanti mungkin setelah ini bisa dicek apakah nilai konduktivitasnya memang masih sesuai dengan nilai konduktivitas yang ada seperti itu. Jadi nanti boleh dicek nilai konduktivitasnya seperti apa. Nah biasanya kalau untuk Aquades yang memang disimpan di lama, dia nilai konduktivitasnya tinggi. Seperti itu. Sedangkan untuk water purification, hasil dari water purification ini, contohnya kita ambil air yang tipe 3. Air tipe 3 itu dihasilkan, kemudian ditampung ke dalam tangki. Nah hasil airnya itu, kalau kita tidak gunakan, maka dia akan bergerak secara kontinu. Jadi dia akan terus diolah lagi ke dalam sistem water purification system. Sehingga tidak ada proses air itu disimpan lama di dalam penyimpanan seperti itu. Sehingga airnya terus dimurnikan sehingga nanti air yang kita pakai, yang kita keluarkan dari dispense dari water purification yang tersedia itu berupa air yang fresh gitu, yang nilai konduktivitasnya sesuai dengan apa yang ditampilkan di unit seperti itu. Jadi untuk yang paling signifikan itu adalah nilai konduktivitas. Sedangkan nilai konduktivitas itu memang nilai yang menjadi indikator utama dari kemurnian si air itu sendiri. Kalau kita melihat baku mutu dari ISO 17025, kita lihat ke klausul 6.3, di situ dijelaskan bahwa memang air menjadi reagen yang terpenting ya, karena memang berpengaruh terhadap hasil analisis tadi. Nah, di sini biasanya yang digunakan sebagai parameter itu adalah konduktivitas dan pH. Kenapa konduktivitas dan pH? Kalau pH sudah jelas ya Bapak Ibu tadi dijelaskan bahwa untuk yang tipe 1, 2, 3 sepertinya, atau 1, 2,
dia sepertinya memang sudah dia non applicable karena memang sudah dipastikan 7 seperti itu. Jadi memang yang tersisa adalah konduktivitas. Jadi untuk mengkotak-kotakan bahwa air ini termasuk ke dalam grade apa itu adalah nilai konduktivitas yang linear terhadap nilai resistivitas terhadap air itu sendiri. Seperti itu. Jadi untuk kelebihannya adalah untuk water purification system ini, dia nilai konduktivitasnya itu stabil karena dia prosesnya dilakukan secara kontinu. Jadi meskipun ibu bapak belum mau menggunakan air dari water purification system, tapi biasanya dia air yang di dalam tangkinya itu akan terus diolah lagi sehingga tidak ada air yang menampung. Berbeda dengan distillation water, mungkin kalau secara cost dia lebih murah harganya untuk di air Aquades ini. Untuk jerigenan mungkin secara cost dia lebih murah, kan tetapi kalaupun nilai konduktivitasnya memang menjadi tinggi, kemudian nilai hasil analisa kita menjadi kurang bagus gitu kan, itu juga akan tidak efisien terhadap hasilnya seperti itu. Boleh next? Nah, kemudian ini aplikasi dari water purifier. Ini sebenarnya adalah gambaran secara umum saja ya untuk aplikasi water purifier ini digunakan di bidang farmasi, kemudian lingkungan, biotek, kemudian instansi pendidikan juga, kemudian forensik, kosmetik, food beverage, chemistry dan clinical. Akan tetapi sebenarnya untuk air ini rasanya semuanya menggunakan air. Jadi dimanapun ada laboratorium, air itu menjadi bahan baku utama. Jadi kalau ada pertanyaan siapa sih yang membutuhkan water purifier atau kapan kita tepat menggunakan water purifier, jawabannya adalah selama kita menggunakan air, selama kita menggunakan air sebagai bahan baku untuk proses apapun di dalam laboratorium, tentunya kita menggunakan air yang murni, baik itu kita menggunakan water purifier ataupun kita tadi memberi jerigenan ataupun apa, pasti semuanya membutuhkan air untuk proses dari analisa itu sendiri. Dan tentunya tadi juga dikotak-kotakan sesuai dengan kebutuhan dari analisa ibu bapak semuanya. Jadi kalau misalnya memang ada instrumen di lab ibu bapak kemudian menggunakan GC, maka diperlukan air yang grade tipe 1 itu sendiri atau ultra pure water. Tapi kalau misalnya memang nggak terlalu banyak analisis, kita cuman membuat larutan dan lain-lain, cukup dengan air tipe 2. Kemudian kalau misalnya di sekolah-sekolah misalnya tidak melakukan penelitian, kemudian tidak juga mempunyai instrumentasi, mungkin tipe 3 juga memang sudah cukup untuk mencuci glassware seperti itu. Kenapa dibutuhkan pencucian untuk glassware? Karena memang si glassware ini juga nanti agar terbebas dari kontaminan ketika akan memang digunakan lagi seperti itu. Boleh next. Kemudian bagaimana memilih water purifier yang tepat di laboratorium? Next. Nah, kalau mungkin Ibu Bapak sudah mempunyai water purifier system di lab-nya, kemudian ada troubleshoot dan lain-lain, mungkin nanti kita bisa diskusi gitu ya di sini. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang memang masih menggunakan sistem RO atau masih membeli air jerigenan gitu, eceran di pasaran, kemudian ingin mencoba menggunakan sistem WPS, menggunakan alat water purifier system untuk memenuhi kebutuhan air di lab-nya, apa sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama, untuk kita menentukan water purifier system apa yang cocok adalah pertama kita harus tahu dulu bahwa kita itu akan menggunakan airnya itu untuk apa. Apakah memang hanya untuk mencuci gelas,
glassware seperti itu, apakah hanya untuk instrumentasi bahan baku instrumentasi seperti water bottle dan lain-lain, ataukah untuk dia membuat buffer, ataukah dia untuk membuat HPLC sebagai bahan baku dari instrumentasi seperti HPLC atau GC seperti itu, sehingga ibu dan bapak bisa menentukan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dari ibu dan bapak seperti itu. Boleh next lagi. Nah, kemudian berapa banyak air yang dibutuhkan. Jadi berapa konsumsi per hari dari lab ibu dan bapak. Karena ini juga akan menentukan spesifikasi dari nanti alat yang ibu bapak akan tentukan. Karena memang ada yang rate-nya itu dia bisa 10 liter per jam misalnya. Kalau untuk 10 liter per jam untuk 8 jam kerja, kalau misalnya memang dinyalakan dari awal, kita bisa menghasilkan 80 liter air dalam satu hari. Kemudian kalau memang kebutuhan Bapak Ibu itu sekitar 60-70 liter per hari, sekiranya cocok untuk digunakan. Seperti itu. Jadi memang besaran konsumsi air itu sangat diperlukan untuk menentukan spesifikasi dari water purification system yang akan kita gunakan. Boleh next. Nah, ini pertanyaan tambahan juga. Kalau kita yang ingin mencoba menggunakan water purifier system, seperti salah satu contohnya adalah where can piping be run. Jadi sumber airnya itu apa? Karena sumber airnya juga ini menentukan, pertama sumber air menentukan dari konduktivitasnya. Jadi kalau ibu bapak sumber airnya dari air sumur seperti itu, jadi harus dilihat dulu nilai konduktivitasnya berapa. Nilai konduktivitasnya harus kompatibel terhadap alat. Biasanya alat itu dia masuk, ada yang sampai 2000 mikrosiemens dia masih bisa diolah. Ada juga yang hanya dia 400 mikrosiemens dia bisa diolah. Gitu. Jangan sampai nanti ketika ibu bapak mengaplikasikan water purifier system, kemudian bapak ibu mengolah air tersebut, kemudian hasilnya tidak sesuai, ternyata memang air dari air bakunya itu tidak comply. Jadi si alatnya memang dia comply untuk 400 mikrosiemens, tapi ternyata memang air baku ibu dan bapak 2000 mikrosiemens, sehingga air yang dihasilkan tidak tidak sesuai nilainya 0,05 mikrosiemens seperti itu untuk tipe satunya, jadi bisa lebih tinggi seperti itu. Itu juga harus dikonsultasikan sebelumnya untuk sebelum ibu bapak membeli water purifier system seperti itu. Kemudian juga air sumber dari ibu dan bapak apakah ada di lantai 1, apakah ada di lantai 2, apakah ada di lantai 3. Karena tekanan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan water purifier system ini dapat berjalan dengan baik atau tidak. Seperti itu. Boleh selanjutnya? Nah, ini untuk yang terakhir, bagaimana cara menjaga kualitas air output water purifier. Nah, mungkin ibu bapak yang sudah mempunyai water purifier system di lab-nya, mungkin pernah ada kendala air yang dihasilkan tidak sesuai, atau air yang dihasilkan itu kecil untuk flow rate-nya, seperti itu. Nah, untuk menjaga kualitas water purifier, sepertinya kalau ada troubleshoot seperti itu, yang harus diperhatikan adalah pertama sumber air, kemudian filter air, dan tekanan air. Air itu akan sesuai ketika memang dia kompatibel. Jadi misalnya ada satu alat yang dia menghasilkan air tipe 1 dengan hasil konduktivitas 0,05 mikrosiemens. Kemudian air sumbernya dia ada di maksimal 400 mikrosiemens. Sehingga sebelum ibu bapak memasukkan input water ke WPS, itu harus dicek dulu air dari si air kerannya itu berapa mikrosiemens. Kalau misalnya airnya memang 400 atau kurang dari 400, otomatis hasil yang dihasilkan oleh alat WPS itu akan 0,05 mikrosiemens. Akan tetapi kalau misalnya lebih dari 400 atau lebih dari yang diizinkan oleh alat, maka itu akan menjadi
tinggi gitu kualitasnya, lebih atau kualitasnya tidak sesuai seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada alat yang ibu bapak pakai kemudian hasilnya tidak sesuai, bisa dilihat dari itu apakah sumber airnya memang kompatibel atau tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, air itu bisa hasilnya tidak sesuai, bisa juga disebabkan dari filter air. Filter air yang jenuh, resin yang jenuh ataupun pretreatment water yang jenuh, karbon yang jenuh itu juga bisa meningkatkan menurunkan kualitas air yang diinginkan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu dari tekanan air. Tekanan air juga tadi berpengaruh karena kalau ibu bapak lihat tadi kalau lihat gambar yang untuk yang RO tadi, dia kan sistemnya itu ada membran, kemudian air yang belum diolah, kemudian ada membran, kemudian air yang setelah diolah. Nah artinya kan ada dia aliran. Jadi dia air sumber itu akan mengalir ke semi permeable tadi. Nah, tekanan ini memang sangat berpengaruh. Tekanan yang kurang. Jadi kalau tekanan air yang masuk ke water purification system itu lebih rendah, sehingga untuk partikel-partikel yang memang seharusnya lolos itu malah jadi tersendat karena memang tekanannya itu kurang. Nah, hal tersebut menyebabkan si filternya itu cepat jenuh sehingga air yang dihasilkan juga tidak sesuai seperti itu. Jadi tekanan air juga sangat berpengaruh. Sehingga tadi untuk sebelum ibu bapak membeli water purification system itu kami biasanya konsultasi dulu untuk tanya kalau sumber airnya itu ada di lantai berapa. Karena kalau misalnya ada di lantai 3, kemudian pompanya itu ada di lantai 1 saja, sepertinya untuk sampai ke atas itu dia bahkan kurang dari 1 bar, sehingga harus ditambahkan dengan pompa eksternal seperti itu. Jadi memang 3 hal ini menjadi hal yang penting atau sebenarnya menjadi root cause dari permasalahan ibu bapak mengenai water purification yang ibu bapak mungkin sudah punya dan hasilnya tidak sesuai. Bisa jadi itu dari sumber air, filter air yang tidak jenuh, yang filter air yang sudah jenuh dan tekanan air yang kurang seperti itu. Next. Baik, itu sedikit pemaparan mengenai water purification dari sistem. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator, ke Mbak Nimas. Baik, terima kasih banyak Mbak Putri atas penjelasannya. Mungkin saya akan menambahkan sedikit solusi yang ada di PT Licem Center Indonesia terkait dengan unit purification system yang ada di kami. Untuk operator, mohon izin. Ya, berikut unit water purifier yang ada di kami dengan brand Hillforce. Bisa di next. Di next lagi. Berikut adalah tampilan unit-unit Hillforce yang ada di kami untuk sistem water purifier yang dapat menghasilkan air dengan tipe 1, diantaranya ada Smart P dan yang sering digunakan itu Smart N dan Smart Mini. Kemudian selanjutnya, unit yang ada di kami yang dapat menghasilkan air dengan tipe 2, diantaranya ada Smart ROP, kemudian Smart Plus E, dan ROP yang dapat dilihat di slide untuk unitnya. Kemudian selanjutnya ada unit yang dapat menghasilkan air dengan tipe 3, yaitu Smart RO yang dapat dilihat untuk gambarnya di slide. Selanjutnya. Kemudian untuk CLSI tipe 1, ini biasanya lebih digunakan untuk di medis, begitu ya, di analytical klinik gitu, yaitu ROB, Smart ROB, Full Force ROI. Kemudian selanjutnya. Kemudian ada healthcare application untuk di kesehatan biasanya. Yang biasanya unit yang dipakai itu ada Smart RO, dan sebagainya. Selanjutnya. Kemudian untuk animal watering, yang digunakan biasanya itu unit ROA, Smart ROA, dan Pure Force ROA. Kemudian selanjutnya.
Selanjutnya untuk Hillforce ini memiliki fleksibilitas yang tinggi ya Bapak Ibu terhadap delivery air di laboratorium. Selain itu, untuk setiap serinya ini, untuk pemasangannya itu mudah dan dapat disimpan dan menghemat ruang gitu ya Bapak Ibu. Bisa di atas laboratorium, meja laboratoriumnya saja itu juga sudah bisa. Kemudian dengan strukturnya yang ergonomik itu dapat mempermudah untuk penggunaannya. Selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada unit yang biasanya digunakan di customer kami. Yang pertama itu ada Smart Mini. Jadi unit ini itu menghasilkan air dengan konduktivitinya itu sebesar 0,055 mikrosimen per sentimeter, di mana dengan productivity rate atau yang dihasilkannya itu 30 liter per jam. Kemudian selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada tipe Smart Tank juga yang sering digunakan di customer kami, di mana dengan volume yang lebih besar. Jadi memiliki tangki, tambahan tangki ini, jadi penampungan airnya itu lebih banyak. Begitu. Next. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu untuk yang ingin lebih tahu lebih dalam begitu ya Bapak Ibu, kemudian yang sekarang kesulitan untuk mencari solusi bagaimana untuk memenuhi kebutuhan air di laboratoriumnya, nanti dapat menghubungi saya atau tim dari Solution Engineer di PT Licem Center Indonesia, dan kami siap memberikan solusi ya Bapak Ibu, nanti kita sama-sama mencari solusi yang dapat diterapkan di laboratorium Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk link presensinya, saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu, nanti akan dikirim di akhir acara begitu ya, nanti untuk diisi agar kami dapat mengirimkan sertifikatnya. Kemudian untuk challenge juga dimohon untuk Bapak Ibu berkenan untuk mengikutinya ya, nanti di-share kegiatan hari ini di sosial media dan jangan lupa di-tag Instagram dari licem.id. Gitu Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan yang telah masuk ya Bapak Ibu di form pendaftaran di awal. Begitu, nanti saya akan membacakan pertanyaannya, jadi pertanyaan ini mudah-mudahan dapat mewakili dari pertanyaan yang masuk itu ya. Kemudian untuk Mbak Putri, saya bacakan ya Mbak Putri untuk pertanyaannya. Boleh di next untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama Mbak Putri dari yang sudah masuk ini, bagaimana perlakuan untuk air bebas nitrit, organik, dan air lainnya yang dibutuhkan dalam pengujian di laboratorium? Oke, untuk pertanyaannya saya izin jawab ya. Untuk bagaimana perlakuan, suara saya terdengar jelas ya Mbak Dimas? Iya Terjelas. Mbak, terdengar Oke, jelas. bagaimana perlakuan untuk air bebas nitrit, organik, air lainnya yang dibutuhkan dalam pengujian laboratorium? Berbicara berbicara air bebas nitrit, sebenarnya untuk air yang kita ambil tipe terendah pun, tipe 3 Aquades, sebenarnya dia sudah bebas nitrit. Akan tetapi kalau memang dia prosesnya dilakukan secara benar ya, maksudnya kalau Aquades yang memang dibeli di pasaran, dia tidak hanya dihasilkan dari proses destilasi, akan tetapi dari proses penyaringan lain juga, sehingga memang sudah dapat dipastikan air ini adalah bebas nitrit. Berbeda dengan Aquades yang dihasilkan hanya dari proses destilasi saja, karena proses destilasi tadi kan ada dia mematikan mikroba dan lain-lain, akan tetapi bangkainya masih ada. Nah, itu juga dapat masih nantinya masih mengandung nitrat-nitrit di dalamnya gitu kan. Nah, untuk untuk air Aquades sebenarnya dia sudah bebas nitrit. Untuk air Aquades yang di pasaran ataupun memang yang dihasilkan dari water purifier, Aquades itu sebenarnya dia sudah bebas nitrit. Kemudian bagaimana perlakuannya untuk kita menjaga bahwa tidak akan ada kemungkinan si air itu mengandung nitrit lagi seperti itu ya. Nah, perlakuannya adalah sebenarnya untuk menghilangkan nitrit dari air itu adalah dengan proses adsorpsi. Kalau secara proses dari water purification ya, sebenarnya dia dihasilkan dari proses
absorpsi seperti itu. Nah, kalau ada kemungkinan sebenarnya ini agak susah kalau misalnya memang kita belinya jerigenan seperti itu ya, atau memang kita sudah punya air Aquades yang kita beli, kemudian dia mengandung nitrit lagi, kemudian cara mentreatmentnya bisa, akan tetapi dia agak rumit karena kita harus menyuling lagi. Jadi gimana sih cara air yang sudah kita beli, sudah bebas nitrit, kemudian ternyata ketika mau kita pakai disimpan dalam waktu lama, kemudian ketika kita pakai kok ada nitritnya lagi. Sedangkan kalau dibuang sayang gitu. Bagaimana cara kita mentreatmentnya? Cara mentreatmentnya adalah dengan dilakukan lagi penyulingan 1 kali. Proses penyulingan 1 kali itu bisa menghilangkan nilai dari nitritnya lagi. Akan tetapi di sini juga harus dibantu dengan biasanya dia ditambahkan butir kristal kalium permanganat. Biasanya harus ada treatment itu. Air perbandingannya 500 mili air itu dengan 1 butir kalium permanganat. Gitu. Nanti didestilasi, kemudian hasil destilasinya untuk yang 50 mili pertama itu kita jangan dulu pakai, untuk yang 60 mili dan selanjutnya itu baru bisa kita pakai. Jadi treatmentnya agak rumit karena ada chemical yang memang ditambahkan lagi. Kemudian berbeda dengan water purifier system yang memang tadi sistemnya sudah saya jelaskan di sebelumnya, kalau memang sistemnya dia sudah continue. Jadi kita nggak akan ada air yang tertampung dalam waktu lama. Kemudian juga di dalam tangki dari sistem water purification system, ini saya berbicara tentang brand apapun karena biasanya brand apapun juga sudah dilengkapi dengan sistem yang seperti ini. Nah, biasanya itu ada fan filter. Dia ada fan filter. Fan filter ini adalah dia untuk menghalangi udara masuk ke dalam si tangki. Fan filter ini dia untuk menghilangkan atau menghilangkan kemungkinan dari si nitrit itu masuk ke dalam air, sehingga memang air yang di dalam water purifier itu terjaga kualitasnya, baik itu dari secara nitrit, nitrat, dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk water purification system dia sudah kita sudah nggak ada PR lagi nih untuk bagaimana cara mentreatmentnya, karena memang sudah dia secara otomatis akan diolah secara kontinu. Berbeda dengan memang kita air yang masih punya jerigenan, kemudian kita membutuhkan air yang memang butuh kualitas bebas nitrit, maka kita harus melakukan treatment lagi berupa distilasi tadi dengan tambahan chemical. Kalau misalnya memang dibutuhkan, tapi untuk analisis kan biasanya tidak banyak, mungkin bisa dilakukan destilasi. Seperti itu. Itu sih treatmentnya. Tapi kalau misalnya memang Mbak saya nggak mau lakukan, saya nggak punya water purifier system, kemudian saya juga nggak punya chemical untuk disimpannya, ya mungkin salah satu caranya mungkin bisa kita bisa menjaga si air itu yang di jerigen itu tertutup. Jadi kalau misalnya udah sekali dibuka itu harus sekali habis gitu. Kemudian kalau misalnya tutup buka, nah itu bisa juga menjadi salah satu faktor untuk dia mengandung nitrit lagi. Seperti itu. Boleh next lagi pertanyaannya? Oke, Mbak, itu tadi. Sekarang lanjut aja ya karena waktu. Untuk Iya. pertanyaan yang kedua, bagaimana cara melakukan analisis bakteri pada air selain dengan menggunakan metode MPN gitu, Mbak? Analisis bakteri dengan menggunakan MPN. MPN ini most probable number. Kalau teman-teman ibu bapak mungkin ada yang tidak menganalisis bakteri, MPN ini adalah most probable number. Dalam MPN ini biasanya mikrobiologi itu dinyatakan sebagai perkiraan statistik dalam jumlah organisme golongan kloriform. Jadi yang biasa kita cek-ceknya itu adalah organisme dari golongan kloriform per satuan volume air sampel. Tapi untuk sampai saat ini memang belum ada instrumentasi yang menggantikan dari metode MPN ini secara utuh, sehingga kalau dibilang apakah ada metode selain MPN, ada seperti untuk uji IMVIC, mungkin untuk
dia juga ada TPC mungkin, itu juga bisa menggantikan metode. Tapi memang untuk metode yang paling efisien itu adalah MPN. Karena kalau contohnya saja TPC itu dia hanya menghitung jumlah bakteri yang terdapat dalam 1 liter air. Akan tetapi kalau MPN kan dia dalam 100 maaf, untuk yang TPC itu 1 mili, 1 mili. Akan tetapi untuk yang MPN ini dia 100 mili untuk bakterinya gitu yang terdapat dalam 1 mili air sampel. Untuk yang TPC dan MPN ini 100 mili air di dalam sampel. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada metode lain? Ada, tapi memang untuk yang biasa digunakan karena memang dari segi efektivitas itu lebih tinggi, itu adalah MPN. Jadi untuk sementara belum ada yang menggantikan metode MPN ini. Tapi untuk teknologi terbarukan mungkin untuk saat ini ada instrumentasi yang menggantikan metode MPN ini, tapi memang belum secara utuh seperti itu. Untuk diskusi lebih lanjut mungkin nanti kita bisa diskusi mengenai analisis bakteri ini gitu ya untuk selanjutnya. Untuk ini boleh dilanjut lagi Mbak Nimas. Iya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya, apakah air destilasi yang dijual di apotek itu atau di toko bahan kimia cocok untuk AAS atau spektrofotometri UV-Vis? Oke, apakah air destilasi yang dijual di apotek toko bahan kimia cocok untuk AS atau spektroskopi UV-Vis? Cocok, jawabannya adalah cocok selama memang kita juga tepat gitu menggunakannya. Sebenarnya tidak ada perbandingan antara air water, tidak ada garansi bahwa air ini lebih baik atau air ini lebih tidak baik seperti itu ya. Tapi kan seperti yang sudah kita sama-sama tahu untuk yang tadi untuk AAS dan UV-Vis ini seminimal-minimalnya itu menggunakan air yang tipe 2 atau aquabides. Nah, air yang di apotek ini dan bahan kimia ini apakah dia air aquades atau benar adalah air aquabides. Kalau misalnya kita yang dimaksud di apotek dan toko bahan kimia itu adalah aquades, tentunya tidak cocok untuk AAS dan UV-Vis. Kalau dibilang bisa atau tidak bisa, akan tetapi mungkin hasilnya untuk simpangannya dia akan menjadi lebih jauh dibandingkan dengan air yang murni, dengan air yang aquabides. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu bapak mungkin belum menggunakan water purifier system, kemudian masih menggunakan air yang dibeli di toko bahan kimia atau di apotek, bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Kemudian bisa menjadi tepat atau tidak? Bisa juga dengan catatan ketika ibu bapak membuka kemasan, kemudian sebelum menggunakan itu dicek dulu konduktivitasnya apakah sesuai dengan air tipe 2 atau tipe 3, baru nanti dilakukan analisis. Seperti itu untuk memastikan aja sehingga nanti kita dapat menjadi faktor koreksi ketika memang hasil dari AS dan UV-Vis itu tidak sesuai. Nanti faktor koreksinya berarti ini air itu menjadi faktor faktor yang mempengaruhinya juga gitu karena memang air yang digunakan itu tidak tipe 2 atau tipe 1. Seperti itu. Tipe 1 lebih bagus. AS dan UV sebenarnya bisa lebih bagus menggunakan air tipe 1 seperti itu. Tapi kalau misalnya seminimal-minimalnya dia pakai air yang tipe 2. Oke, seperti itu Mbak Nimas. Baik, semoga yang bertanya ini dapat terjawab ya, dan untuk pemahaman juga untuk yang lain. Sebelum dilanjut Bapak Ibu, mau mengingatkan untuk link presensi sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu, mohon untuk diisi agar kami nanti bisa mengirimkan sertifikat dan soft file materi yang ada di hari ini gitu. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, untuk pertanyaan yang selanjutnya Mbak Putri, apakah cukup mengetahui kualitas air bagus tidaknya dengan mengontrol pH dan daya hantar listrik, dan berapa batas minimalnya? Oke, apakah cukup mengetahui kualitas air bagus dan tidaknya dengan mengontrol pH dan daya hantar listrik dan berapa batas minimalnya? Kalau pertanyaan cukup atau tidak cukup karena berdasarkan tadi baku mutu ISO 17025 yang di dalamnya juga dijelaskan bahwa air juga merupakan reagen yang menjadi faktor penting untuk proses analisa, yang dimana di sini indikator pengukurnya adalah pH dan konduktivitas. Kenapa
hanya pH dan daya hantar listrik atau DHL atau konduktivitas saja, karena kedua ini memang sudah bisa mewakili dari grade si air itu sendiri. Kalau pH sih sebenarnya jarang dibawa-bawa ya, biasanya hanya cukup dengan DHL atau konduktivitas. Jadi kalau konduktivitasnya dia sudah 0,05 atau 18,2 mega ohm, resistivitasnya itu sudah dikategorikan sebagai air yang tipe 1 atau ultra pure water, berbeda dengan kalau misalnya nilainya dia kurang dari 1, mungkin dia sudah bisa ditentukan bahwa si air itu nilainya merupakan air yang aqua bides seperti itu. Nah, kenapa cukup hanya dengan pH dan daya hantar listrik? Karena daya hantar listrik atau DHL juga dia linier hasilnya dengan yang lain-lainnya gitu, dengan kontaminan lainnya. Karena kalau misalnya nilai DHL-nya itu rendah, otomatis memang sudah dipastikan bahwa kontaminan-kontaminan di dalam air itu sudah tidak ada, kecuali memang DNase dan RNase tadi, yang memang meskipun kalau si suatu air itu memang hasil DHL-nya itu nilai konduktivitasnya sudah 0,055 mikrosiemens, kemudian resistivitasnya sudah 18,3 mega ohm, masih ada kemungkinan dia ada RNase dan DNase. Tapi untuk kontaminan-kontaminan yang lain sudah dapat dipastikan hanya dengan nilai DHL tersebut dia sudah bisa ditentukan lah untuk si air itu termasuk ke dalam grade apa. Jadi kalau cukup, apakah cukup? Cukup dengan pH dan daya hantar listrik. Bahkan cukup hanya dengan DHL saja tanpa pH seperti itu, karena pH juga nanti akan mengikut terhadap DHL seperti itu. Untuk batas dan berapa batas minimalnya, tadi kita bisa lihat Ibu Bapak juga bisa mengakses tadi untuk ISO dan ASTM ya, untuk batas minimal yang diizinkannya berapa untuk nilainya seperti itu. Baik. Baik, Mbak Putri, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan juga, Mbak Putri. Terkadang saya mengukur pH air itu terlalu asam. Apa itu berpengaruh terhadap analisa? Kemudian, kalau water purifier tidak bisa dianalisa mikrobiologi, apakah ada dampaknya terhadap analisa? Begitu. Ya, sebenarnya pertanyaannya tipis-tipis sama dengan yang tadi ya, untuk pH kalau misalnya terlalu asam, apakah berpengaruh dalam analisa? Tentu dia akan berpengaruh ke dalam hasil analisa gitu kan. Kemudian bahkan kalaupun kita pakai untuk instrumentasi, tentu juga akan berpengaruh terhadap maintenance dari si alatnya itu sendiri gitu. Kalau misalnya memang terlalu asam, justru akan berpengaruh terhadap part dari si instrumen itu sendiri. Jadi memang pH sangat berpengaruh. Kalau sebenarnya pH itu masih diizinkan tadi kalau kita lihat di sistem ISO atau ASTM, kalau di ASTM dia 5 sampai 8, kalau di ISO dia nilainya untuk yang grade 3 ya, untuk yang Aqua Des itu kalau di ASTM dia 5 sampai 8 pH-nya. Kalau untuk di ISO dia 5 sampai 7. Selama memang asamnya itu masih di dalam rentang sekian, mungkin itu masih aman. Tapi kalau misalnya ketika diukur pH air kemudian terlalu asam, yang dimaksud dengan terlalu asam itu adalah kurang dari 5 tadi, mungkin sebaiknya tidak digunakan, karena selain dia akan berpengaruh terhadap analisa juga tidak baik, mungkin rentangnya juga akan jauh gitu kan untuk hasilnya. Kemudian water purifier tidak dianalisis mikrobiologi, apakah ada dampaknya terhadap analisa? Ada, karena seperti yang dijelaskan tadi, sebenarnya mikrobiologi ini tidak perlu dianalisa kalau memang kita sudah menggunakan tipe air yang tipe 1, tipe 2 yang dimana sudah dipastikan bahwa mikrobiologinya sudah tidak ada. Jadi sebenarnya kalau kita nggak ngelakuin analisa mikrobiologi nggak apa-apa, selama memang nilai konduktivitasnya yang sesuai tadi. Yang tipe 1, tipe 2 nilai konduktivitasnya sekian, maka sudah dipastikan mikrobiologinya juga kontaminannya sudah berkurang atau sudah bahkan tidak ada. Boleh selanjutnya. Kemudian selanjutnya, mungkin ini kurang lebihnya sama ya Mbak Putri. Selain menggunakan water purifier, apakah ada yang bisa menyatakan kalau air yang digunakan itu sudah sesuai atau cukup dengan menggunakan batasan pH dan DHL? Tadi sudah cukup ya, sepertinya sudah ini. Mungkin di next aja Mbak Putri ya? Ya, boleh.
Kemudian selanjutnya ada pertanyaan level kemurnian air, pengencer atau blanko untuk pengujian logam dengan ICP, di mana dengan ranahnya itu PTB, kemudian bisa diperoleh dari Aquades tipe apa atau dari alat apa begitu. Ya, jadi untuk ini pertanyaan adalah aplikasi gitu ya, aplikasi untuk ICP itu kita pakai dengan Aquades tipe apa atau air tipe apa. Karena kalau Aquades sebenarnya dia ada satu tipenya adalah Aquades, kemudian tipe yang kedua adalah Aquabides, dan ketiga adalah Aquadm. Dan untuk ICP, sarankan bahwa yang digunakan itu seminimal-minimalnya bahkan tipe 1 gitu ya, tipe yang Aquadm, atau dia yang nilai konduktivitas di 0,55 mikrosiemens, 8,2 ohm minimal-minimalnya. Dan air ini kalau kita tidak beli secara tadi di toko bahan kimia atau di apotik, mungkin kita bisa menggunakan water purifier untuk sistem purification waternya. Kalau untuk sistem yang lain seperti sistem destilasi dan sistem RO aja atau sistem filtration saja itu sepertinya tidak cukup untuk dapat menghasilkan air tipe 1 ini. Jadi kalau untuk ICP memang disarankan menggunakan air yang tipe 1 tadi yang bisa didapatkan dari kita beli ataupun dari water purification system. Seperti itu. Baik Mbak Putri, semoga pertanyaan yang sudah masuk lewat GCom dapat terjawab ya. Sekarang karena masih ada waktu ya Mbak Putri, saya buka sesi tanya jawab langsung di Zoom meeting ini ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan atau ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan, boleh di raise hand aja ya Bapak Ibu, atau nanti langsung tuliskan pertanyaannya di Zoom, atau boleh juga untuk on mic. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan. Nanti raise hand dan nanti saya akan panggil gitu ya. Paling ini cukup satu pertanyaan ya Mbak Dimas. Iya, betul Mbak Putri. Baik, mohon untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung saja ya. Mengingat waktu juga, dan jangan lupa untuk presensi yang ada di kolom chat bisa diisi. Ini STT dan ada chat. Untuk GBS, untuk yang raise hand ada Bu Heni ya. Dipersilahkan untuk Bu Heni. Wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Izin bertanya, Bu Putri. Kalau misalkan kita kan menggunakan water distiller ya dengan destilasi. Terus dengan pit waternya itu conductivity-nya itu sekitar 300-an. Nah, sedangkan produk yang kita inginkan itu keluarannya itu conductivity-nya sekitar 1,3, kurang dari segitu mikrosiemens per cm. Nah, tapi selama ini kita tuh sering tidak mencapai target itu gitu untuk conductivity-nya. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Tadi case-nya dari Bu Heni. Bu Heni punya water distillate seperti itu ya, dengan kemudian air sumbernya 300 mikrosiemens. Kemudian hasil yang diharapkan 1, sekian, akan tetapi tidak pernah mencapai nilai sekian seperti itu ya. Apa yang perlu dilakukan? Memang seperti yang saya singgung di awal, nilai conductivity dari air sumber itu memang sangat berpengaruh. Akan tetapi untuk dalam hal ini karena Ibu sudah punya alat destilat water, mungkin sebelum Ibu masukkan air sumber ke distillate water itu harus dilakukan pre-treatment water dulu. Pre-treatment yang dilakukan itu bisa yang pertama itu menggunakan filter sedimen, yang kedua menggunakan filter sedimennya mungkin bisa disesuaikan 0,25 mikron
0,25 mikron, itu yang paling kecil ya Bu ya. Ya mungkin agak PR sih di awal karena kalau misalnya memang air Ibu kurang baik, mungkin sekali aliran itu akan cepat kuning gitu ya Bu. Cuman itu juga akan sebanding dengan hasil yang nanti dihasilkan. Pertama dengan sedimen 0,25 mikron, kemudian ditambahkan dengan filter dari karbon aktif. Filter dari karbon aktif plus dari karbon block. Itu jadi karbon block. Jadi karbonnya 2 gitu. Jadi karbon block. Nah, kemudian perlu di garis bawahi juga kalau pertama jadi Ibu nanti tap water keran, kemudian ke karbonnya, kemudian ke karbon block. Nah, kemudian nanti baru masuk ke sistem yang distillate Ibu yang punya itu. Nah, tapi nanti kalau Ibu pertama kali pakai, nanti tolong airnya itu jangan langsung dimasukkan ke distillate water, tapi biar dia dibuang dulu, kurang lebih didiamkan dibiarkan ngalir selama kurang lebih 1 menit lah gitu. Karena kan kalau dia biasa kita pakai karbon itu karbonnya dia bakal mencuci dulu gitu. Jadi karbonnya dia akan keluar dulu gitu, akan dibuang dulu untuk yang pertama. Jadi untuk treatment pertama jangan dulu dimasukkan ke alat karena nanti takutnya destilate-nya malah nanti akan ada kontaminan seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah dipastikan si airnya bersih dari isi karbon itu, baru nanti dimasukkan ke distillate water. Coba dulu itu. Saya rasa itu juga cukup karena Ibu sudah punya alat distillate water-nya. Jadi untuk pretreatment water ini memang sangat lumayan berpengaruh untuk efektivitasnya lah gitu ya, untuk menurunkan nilai konduktivitas seperti itu. Semoga itu bisa Ibu coba karena untuk saran ini juga dapat diakses mudah ya. Jadi untuk proses alat pretreatment tadi dapat diakses dari barang-barang lokal seperti itu. Jadi Ibu mungkin bisa coba dulu seperti apa, kemudian nanti hasilnya seperti apa, Ibu mungkin bisa menghubungi Mbak Nimas yang nanti mungkin bisa sambungan ke saya. Nanti kalau Ibu mau konsultasi lebih lanjut, nanti Ibu bisa masih komunikasi dengan saya gitu ya. Seperti itu, Bu. Bu, kalau misalnya kita kan destilasi kita nggak punya penampungan kayak purifier ya, jadi kita bikin tabungan sendiri. Nah biasanya itu best practice itu kalau misalnya untuk penyimpanannya itu berapa lama sih Bu? Berapa hari gitu biar kualitasnya itu masih bagus? Kalau dibilang berapa hari, bagusnya fresh. Jadi saat itu Ibu digunakan, saat itu Ibu aplikasi. Tapi kan memang agak PR ya Bu, karena kalau dari prosesnya juga lama seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya karena nilai konduktivitas itu sangat sensitif. Bahkan kalau misalnya kita baru ngambil air di dalam Erlenmeyer, kemudian kita dalam hitungan detik ngukur konduktivitas, itu bisa jadi perjalanan kita dari keran ke alat conductivity itu bisa jadi dia masuk udara kemudian meningkatkan nilai konduktivitas. Jadi memang sesensitif itu gitu terhadap udara nilai konduktivitas itu. Mungkin kalau misalnya memang Ibu hacknya gitu ya, mungkin Ibu bisa tampung di jerigen. Hasil Ibu itu air bisa tampung di jerigen, akan tetapi jerigen Ibu nanti ditambah dengan fan filter. Fan filter ini filter dari oksigen dan nitrogen yang memang nanti akan menjadi kontaminan lain di udara. Seperti itu yang nanti akan memungkinkan untuk menaikkan nilai konduktivitas. Itu mungkin Ibu bisa coba dengan cara tadi. Jadi menyimpannya di jerigen tapi ditambahkan dengan fan filter. Seperti itu. Filter tadi untuk filter sedimen yang 0,25 mikron itu bentuknya itu membran ya Bu ya? Bentuknya membran, betul. Membran. Jadi kita kapasitasnya kalau membran kan udah kita beli satu, ya udah kita pakai housing gitu ya. Iya, betul. Untuk karbon aktifnya itu Bu, kapasitasnya berapa ya Bu? Kapasitas apanya Bu? Yang kita gunakan karbon aktif itu kan dia kalau yang di sini tuh kita punyanya yang butiran gitu loh Bu. Oh gitu ya. Tapi biasanya karbon aktif juga sudah ada yang berupa filter
filter oke. ya yang berupa sedimen gitu, yang Ah, silinder panjang, yang ah. isinya karbon. Nah, yang itu Bu, Terus yang kalau karbon blok karbon block juga sama seperti itu. sama Sama. seperti itu ya. Iya. Oh, jadi tiga step ya berarti. Iya, betul. Hanya bedanya kalau yang tadi kan si karbonnya, karbon aktifnya berupa apa kecil-kecil. Kalau yang karbon block dia satu aja silinder seperti itu. Sedimen, filter karbon aktif sama karbon blok gitu ya. Kalau Betul. masuk ke water mist. Oke, Betul. terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Terima Terima kasih. kasih Mbak Nimas. Ya, terima kasih Ibu. Nanti kalau mau berkonsultasi lebih lanjut bisa menghubungi saya dan tim lainnya ya Bu ya.